Oke, selamat pagi. Ya, sebelumnya terima kasih sudah mengambil mata kuliah pilihan data mining ini gitu ya. Oke, ya. Jadi data mining ini mungkin banyak yang sekalian ngambil barengan dengan apa namanya mata kuliah basis data, ya. Jadi kita kurang lebih akan bahas apa bedanya data mining dengan big data ya. Tadi saya ngomong basis data, sorry. Dengan ini ya, big data gitu ya. Oke. Nah, itu ya nanti silakan lihat juga slide big data bagi yang ngambil juga. Kalau yang tidak ngambil ya bisa fokus di sini. Kalau yang udah ngambil ya mungkin tahu juga apa materi baru yang akan dibahas di sini. Gitu ya. Kurang lebih itu. Oke. Jadi data mining ya mungkin sering kalian dengar ya istilah data mining itu gitu. Oke, ya. Jadi data mining adalah proses menemukan pola ya dalam kumpulan data besar. Data besar loh kok big data gitu kan. Jadinya ini ya. Nanti di slide-slide berikutnya kita akan bahas data kecil gitu kan. Kalau datanya kecil mungkin pakai Excel cukup gitu ya. Karena nggak cukup pakai Excel makanya kita memerlukan data mining kurang lebih begitu ya di sini. Oke, ya yang melibatkan ini ya metode persimpangan antara machine learning ya. Jadi sini agak ini ya agak cukup dekat juga dengan machine learning karena membahas algoritma juga ya. Terus statistik ya, database system ya di sini ya. Jadinya sistem basis data ya, karena di sana kan nanti ada tipe data string, tipe data numerik, ya, terus yang melibatkan integer, melibatkan double dan sebagainya gitu. Database system relasi antar data gitu ya, terutama nanti di bagian ini kita akan bahas. Ya. Kayak bagian associational mining kita akan bahas. Ya. Di sini juga kita akan berusaha tidak membahas algoritma yang mungkin dipakai di ini ya, dipakai di machine learning. Jadinya kita membahas algoritma yang apa ya, arahnya lebih ke interpretasi data ya, bukan mencari akurasi. Jadinya model neural network itu barangkali kita nggak akan bahas ya. Gitu. Ya. Pinginnya bahas deep learning juga gitu ya. Nanti mungkin kalau sempat ya. Tapi saya sendiri juga belum terlalu menguasai deep learning, jadinya ya itulah. Ya. Oke, ini persilangan ya. Data mining adalah subbidang ilmu komputer dan statistik ya, interdisipliner. Artinya pergabungan antara dua disiplin ilmu dengan tujuan keseluruhan untuk mengekstrak informasi ya, dengan metode cerdas tentunya gitu ya. Saya bukan dengan manual menyuruh pegawai begadang gitu, bukan seperti itu, tapi menggunakan yang disuruh begadang adalah komputernya gitu ya. Ya, barangkali itu. Ya, dari kumpulan data dan mengubah informasi menjadi struktur yang dapat dipahami untuk digunakan lebih lanjut gitu ya. Jadi di big data juga mungkin seperti saya bahas, misalnya apa namanya, kalau kalian dikasih file Excel yang sebanyak 5.000 row gitu misalnya ya, gimana kalian bisa menyimpulkan itu kan gitu ya, susah gitu. Misalnya itu, tapi yang mungkin yang kalian harapkan misalnya dari file Excel itu, misalnya kalian bos ceritanya gitu ya, pastinya pinginnya informasi yang singkat gitu ya, singkat dan jelas gitu kan, misalnya bulan ini untung gitu ya, produk yang paling terjual adalah ini gitu ya, yang nggak laku adalah itu dan sebagainya kan gitu ya. Kita pengennya tahu seperti itu aja gitu ya. Misalnya kalau ramalan cuaca misalnya, bulan ini sebagian besar cerah ya. Minggu rata-rata mendungnya rata-rata seminggu 2 sampai 3 kali aja. Dan paling lama 2 jam. Itu misalnya kan itu ya. Bukannya kita dikasih tabel yang isinya apa namanya? Ini ya. Row-nya banyak gitu, kita pusing lihatnya gitu. Oke. Okay. Ya,
Jadi tugas data mining ya, tugas data mining adalah analisis semi otomatis. Ini masih, nah di sini nanti kita arahnya ke supervised dan unsupervised dan semi supervised gitu ya. Jadi di sini arahnya lebih ke unsupervised sama semi supervised ya. Ya, dari sejumlah besar data untuk mengekstrak pola yang sebelumnya tidak diketahui. Ya, bisa diketahui di sana polanya. Dan menarik ya, seperti pengelompokan data. Ya, menarik di sini artinya ini ya terjemahan dari interesting ya dari bahasa Inggris. Artinya ya memiliki nilai gitu ya. Menarik di sini memiliki nilai. Ya, ada harganya lah gitu ya sana. Ya, seperti pengelompokan data, clustering, data yang tidak biasa atau deteksi anomali, kita juga dibahas ya. Dan ketergantungan. Artinya kalau begini maka begitu gitu ya. Di sana ada association rule mining dan sequential mining. Misalnya association rule mining itu kalau orang beli roti biasanya beli minuman juga gitu misalnya. Gitu. Kalau orang mesen makanan pedas biasanya minumnya nambah satu gitu. Ya. Atau kalau orang biasanya beli minyak goreng pasti beli tepung juga gitu misalnya mau bikin ayam goreng tepung gitu ya. Seperti itu misalnya ya dan sebagainya gitu ya. Jika misalnya apa namanya intensitas cahayanya sangat rendah biasanya disertai hujan gitu misalnya dan sebagainya itu sebenarnya banyak ya. Tapi emang associated mining kebanyakan digunakan di analisis market ya, apa yang sering dibeli orang barengan. Makanya ini kan ya, kalau belanja di toko online, kalau kamu beli ini, kamu juga mungkin suka gitu kan ya. Banyak sekali promonya seperti itu gitu ya. Gitu. Dan selalu menggoda kita di segala sosmed gitu. Buka Facebook tiba-tiba ditawari, buka Twitter tiba-tiba ditawari dan sebagainya. Ya, jadinya di sini kita melibatkan indeks spasial. Indeks spasial ini apa gitu ya? Jadi misalnya numerik paling sederhana gitu kan ya, suhu gitu. Suhu 125 derajat ya nggak ada kan gitu ya. Celcius Celcius kan itu nggak ada di bumi ini barangkali gitu ya. Apa namanya selain mungkin untuk di pabrik gitu. Misalnya kalau suhu udara segitu mungkin udah banyak orang meleleh gitu. Tapi mungkin kalau untuk pemanasan di pabrik atau sebagainya mungkin ada, saya kurang tahu ya, saya bukan orang kimia atau apa bidang yang industri gitu dan sebagainya itu. Seperti itu ya. Terus nama orang gitu ya, nama saya termasuk panjang gitu kan ya, tapi nama orang mungkin nggak sampai 1.000 baris gitu kan ya, 1.000 baris, 1.000 karakter gitu misalnya. Alamat mungkin ya tergantung ya, alamat lengkap ataupun alamat ini ya to the point itu kan biasanya sana itu ya. Kalau misalnya bikin Google Form gitu juga kan ya, apa sudah milih provinsi, memilih kota gitu, lagi di alamat lengkap kasih itu apakah masih perlu dan sebagainya kan itu ya. Kayak itu barangkali ya, jadinya spasial di sana adalah persis seperti kalian misalnya membuat rancangan database ya. Apa namanya? Nah itu kan sering jadi jokes ya kalau saya dapat nguji lab 3 gitu. Misalnya apa jumlah saudara integer gitu. Masa iya saudara bisa sampai 1024 gitu. Ya, itu misalnya kan ya, itu bisa pakai ini ya, enum barangkali gitu maksimal ya. Berapa sih saudara? Mungkin 10, ada orang 10 udah bisa masuk TV kayaknya gitu ya. Kecuali ini ya, mungkin apa namanya ya itu ya. Kayak saya nggak jadi ngomong. Ya, ini kayak dan sebagainya itu kan jadinya mungkin ya tiny integer gitu misalnya 127 ya itu paling minimal lah walaupun nggak mungkin saudaranya sampai 127 gitu ya itu ya kayak jadi pola ini kemudian dapat dilihat sebagai semacam ringkasan data input dan dapat digunakan dalam analisis lebih lanjut atau misalnya dalam pembelajaran mesin atau analitik prediktif. Jadinya alatnya sebagai data training ataupun untuk prediksi selanjutnya gitu ya. Karena ya
Jadi banyak analisisnya gitu ya. Jadinya di sini juga kita akan membahas tentang menyaring data gitu. Jadi di machine learning kalau kalian udah pernah ngambil atau apa kan ada istilahnya gini ya, overfitting sama bias gitu ya. Overfitting itu terlalu kaku ya gitu ya. Kalian sebenarnya ukurannya XL pakai pakaian S gitu atau M gitu ya, overfitting itu namanya gitu kan ya. Ya kalau masih muat. Ya kalau bias itu ya terlalu ini ya, mau makan apa aja gitu. Ya kayak gitu misalnya ya, itu bias. Ya bias tapi ujung-ujungnya ditawari apa nggak mau gitu kan. Ya ada ya. Oke, jadinya ini ya kita coba bahas dengan contoh sederhana ya. Ini yang saya sebut dengan data kecil ya yang bisa ini ya, bisa kita analisis sendiri ya. Jadi misalnya di sini itu ya ada 3 buah label. Jadi ini klasifikasi ya. Nanti yang lain regresi, clustering dan associational neural mining kita bahas kemudian ya. Di sini ada labelnya adalah cuaca, mendung, cerah dan hujan gitu ya. Jadinya seperti ini ya. Kalau mendung atau hujan suhunya rendah ya. Hujan suhunya lebih rendah daripada mendung gitu. Terus hujan pasti paling lembab, terus cerah paling kering ya, mendung ya sangat tengah-tengahnya gitu kan ya. Seperti itu misalnya ya. Ini data yang jelas ya. Ini data saya ketik ya, bukan data beneran gitu ya. Ini untuk sebagai contoh aja gitu, bukan beneran. Jadi apa yang bisa disimpulkan gitu ya, bagaimana mengklasifikasi dan kan kondisi mendung, cerah atau hujan, apa perbedaan numerik pada suhu dan kelembaban itu kita pakai kasat mata tanpa menggunakan algoritma apapun ya bisa membuat ya seperti ini gitu kan ya, misalnya yang bisa disimpulkan dari data gitu ya. Jadi yang bisa kalau datanya cuma segitu ya yang bisa kita simpulkan hanya segini gitu ya. Mendung itu 26 lebih dari 26 atau sama dengan gitu kan ya. Dan kurang dari atau sama dengan 28. Jadi kurang lebih 27, 26, 27, 28 gitu kan ya, yang bisa kita tebak gitu. 70, 72. Nah, tapi pada kenyataannya juga bisa jadi 27 itu bukan mendung gitu ya. Itu jenis data yang lain ada misalnya pH gitu ya di sana dan sebagainya ya. Itu nanti kita bahas di contoh lain ya. Saya sorry kadang-kadang ini ya bahasnya itu terlalu arahnya ke arah sensor gitu ya. Sebenarnya saya menghindari sekali. Ya. Jadinya di sini cerah misalnya dan itu ya 32 sampai 33 gitu ya. 49 sampai 50. Ya hujan ya 22 sampai 24 ya 80 sampai 90. Lalu gitu ya suhu 25 dan kelembaban 69 bagaimana ya? Bagaimana? Nah kan tidak ada ya, tidak ada di sini. Intinya 25 itu antara mendung apa hujan ya gitu ya. Mendung apa hujan? Kita nggak tahu karena kita nggak punya datanya. Pada saat 25 derajat itu mendung apa hujan? Kita nggak tahu. Nah, terus testimoni gitu ya. Gimana kalau ada orang yang testimoni bilang kepanasan di tengah hujan gitu ya. Kadang-kadang kan hujan masih panas. Terus ada kedinginan cerah gitu, misalnya di musim dingin, misalnya di daerah subtropis kayak Jepang, Korea dan sebagainya itu kan cerah juga masih dingin gitu pasti musim dingin. Nah, itu testimoni gitu ya, testimoni gitu yang kasus ini ya herbal bisa menyembuhkan COVID. Itu berdasarkan testimoni gitu ya, bukan pengukuran lab beneran bisa hilang apa. Enggak COVID-nya itu. Oke, intinya data mining itu adalah closed word problem gitu ya. Intinya semua adalah tebakan gitu ya dari data yang sudah ada saja gitu. Intinya tertutup ya, di lingkup data yang ada, variabel yang sama bisa berbeda di kondisi yang berbeda. Intinya cerah di Mataram sama cerah di mungkin mana ya ya daerah pegunungan gitu ya misalnya itu pasti beda ya nanti di sana ya.
sama-sama cerah tapi mungkin cerah yang lain itu suhunya lebih rendah dan sebagainya. Ya, kita hanya bisa menjawab sebatas data ya, terbatas pada tempat dan waktu. Ini cerah di Mataram sekarang sama bulan lain, misalnya beberapa bulan lalu kan sempat dingin ya, misalnya apa namanya Juni Juli itu kan cenderung agak sejukan gitu ya, sampai agak dingin kadang-kadang ya, gitu. Itu beda ya, sama-sama Mataram tapi waktunya beda, bisa jadi cerahnya beda gitu. Nah, di sana yang disebut dengan close word problem ya. Kita misalnya mengukur data selama bulan Agustus ini aja gitu, nggak bisa menyimpulkan ini ya semua apa namanya uh, semua kondisi cuaca di Mataram gitu. Kalau benar-benar harus bertahun-tahun gitu ya. Satu tahun pun kadang-kadang kan beda gitu ya, tergantung ininya gitu ya. Gimana saat itu gitu. Oke, ya. Ya aku jadi kayak filosofi. Tapi intinya kan di mata kuliah Big Data mungkin saya sempat bilang gini gitu kan ya, apa namanya, jadi kura-kura hijau kan itu ada istilah gitu ya, apa namanya untuk apa namanya data science gitu ya, data science kura-kura hijau. Jadinya bagaimana membuktikan semua kura-kura itu warnanya hijau kan gitu ya. Jadinya kita caranya hanya satu gitu ya. Kita harus mengumpulkan semua kura-kura yang ada saat ini gitu ya. Terus di masa lalu dan yang paling mustahil masa depan gitu kan ya, seperti itu. Nah, tapi bagaimana mematahkan sebuah teori bahwa semua kura-kura hijau itu kura-kura itu berwarna hijau, ya begitu satu aja ditemukan kura-kura yang berwarna tidak hijau ya, berarti ya sudah terpatahkan teori itu. Ininya membuktikan suatu teori itu teori atau suatu penemuan itu apa namanya sangat susah dan hampir mustahil, tapi untuk mematahkannya itu ini ya sangat mudah gitu ya di sana. Ya inilah resiko ini. Itu ya tuh anak ya anak dirinya kalau kerja dari rumah ini resiko ya. Ya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu kita lanjut. Ini contoh sederhana dua ya. Sederhana dua, artinya misalnya di sini data yang sama seperti tadi maksudnya, tapi coba kita lihat gitu ya. Suhunya hampir sama semua gitu. Lambanya juga acak gitu ya. Jadinya mendung, cerah, hujan semuanya ada di atas 30, ya. Kadang mendungnya 226 gitu misalnya. Ya, jadinya kelembaban juga ini, kadang waktu hujan bisa kelembabannya nggak tinggi-tinggi amat, sama dengan waktu mendung gitu ya, misal cerah ya. Gitu. Ya. Itu jadinya ini misalnya mau dibuat sebagai data training mungkin bisa, tapi tidak akan dicapai ini ya, tidak akan dicapai akurasi yang baik gitu karena itu datanya emang jelek gitu kan ya. Jadi apa yang bisa disimpulkan? Bagaimana menentukan cuaca kalau begini ya, datanya separah ini gitu. Kita nggak bisa menebak apa-apa. Ya, jadi bukan salah kalian gitu ya, bukan salah kalian. Ya, kalau datanya nggak jelas ya, algoritma dan komputer tercanggih pun tidak akan bisa melakukan data mining ya, yang baik gitu ya. Ya akurasinya akan sangat rendah gitu, apalagi datanya cacat gitu ya misalnya. Ya, itu misalnya data transaksi gitu misalnya banyak bolong-bolongnya gitu ya, misalnya yang tidak tercatat gitu, untuk menyimpulkan produk yang paling laku ya susah gitu misalnya seperti itu. Jadinya seperti itu. Jadinya kalau datanya jelek, nggak mungkin dapat akurasi yang tinggi gitu ya. Tapi kalau datanya menggunakan metode lain, ternyata akurasinya tinggi, tapi kalian dapat akurasi yang jelek, itu salah kalian gitu ya. Salah kalian berarti memilih algoritma yang salah atau kalian di ngodingnya salah gitu ya. Tapi kadang juga yang paling bahaya itu kalian dapat akurasi tinggi karena metode pemrograman evaluasinya salah gitu, itu paling parah gitu ya. Dan di internet kadang ada yang seperti itu ya. Gitu. Oke, ya. Itu ini solusinya apa gitu ya. Jadinya pertama misalnya ini ya, cari
ambil data yang lebih banyak gitu ya, atau kurang lebih dengan ini ya, dengan apa namanya, memperbaiki metode pengambilan data. Misalnya kalau yang kayak tadi kan IoT barangkali gitu ya, itu bisa diperbaiki sensornya. Kalau misalnya data yang berupa input dari formulir seperti transaksi di bank dan sebagainya, itu mungkin perlu ditinjau ini database dan sebagainya gitu ya. Jika hasilnya sama, mungkin variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kondisi. Nah, misalnya ini juga yang sampai sekarang kenapa gempa itu susah ditebak gitu ya. Susah ditebak karena tidak ditemukan variabel apa yang benar-benar menentukan gempa itu terjadi gitu kan ya. Karena getaran kecil atau itu juga masalah spasial geografis gitu, misalnya kalau di sini terjadi maka berikutnya di mana terjadi gitu. Ada korelasinya atau tidak gitu kan gitu ya. Kita nanti akan membahas tentang korelasi antar variabel gitu ya. Jadinya tambahkan variabel lain gitu, misalnya barangkali apa namanya, intensitas cahaya barangkali, terus tekanan udara gitu, kecepatan angin barangkali gitu ya. Kalau misalnya tidak ada angin, biasanya walaupun cerah dan panas ya tidak hujan-hujan itu misalnya dan sebagainya. Tidak ada penguapan soalnya misalnya. Jadi diperlukan pre-processing. Jadi di sini yang mirip dengan ini ya, mirip dengan apa namanya, machine learning ya, sama ya, feature selection sama feature extraction ya. Itu. Jadi statistik juga kita perlukan di sini yang disebut dengan semi otomatis correlation matrix ya, ini penting banget ya. Terus standard deviation ya. Terus median, submedian itu juga sangat penting ya, dan sebagainya. Itu banyak lagi metode statistik yang bisa kita gunakan. Misalnya similarity dan dissimilarity measurement dan sebagainya. Banyak sekali. Ya. Terus di sini juga kita mungkin yang di sini yang kita kurang di sini yang tidak ada di mungkin di mata kuliah machine learning itu adalah data interpretation. Masih pada implementasi proses di mana data ditinjau untuk tujuan sampai pada kesimpulan dan informasikan. Interpretasi data memberikan makna pada informasi yang dianalisis dan menentukan signifikansi dan implikasinya. Gitu ya. Di interpretasi ini ya termasuk bidang utama saya kurang lebih dalam PhD. Jadinya kalau mungkin algoritma semacam yang ini yang menggunakan hidden layer gitu kan ya, hidden layer itu apa yang penting akurasinya tinggi. Kenapa akurasinya tinggi itu kita nggak bahas gitu kan ya di sana. Oke. Di dalam apa namanya, dalam mata kuliah ini kita akan bahas misalnya kalau akurasinya tinggi kira-kira kenapa gitu ya. Data apa yang membuat akurasinya tinggi. Ya, gitu ya. Jadi data mining yang akan dibahas di sini adalah ini ya, classification, ya, terus regression, ya. Di klasifikasi yang tadi kita bahas, terus regresi. Kalau klasifikasi kan tadi menebak label ya, misalnya cuaca cerah, mendung atau hujan. Terus kalau regresi ya menebak angka, misalnya menebak kelembaban udara berdasarkan suhu, misalnya sebagainya. Ya. Terus clustering mengelompokkan data ya. Ini tidak ada label di sana tapi dikelompokkan saja berdasarkan kemiripannya. Terus association mining ya, association rule mining ya itu lebih ke ketergantungan ya. Jika ini terjadi itu juga terjadi dan sebagainya. Ya, kita di association rule mining itu lebih capek di format datanya gitu. Mungkin yang sempat ngambil apa namanya big data, mungkin sempat ngalami ya, programnya di Pandas. Terus selanjutnya sequential mining ya sana. Sequential mining ini sini kalau misalnya regresi dan klasifikasi kan kita arahnya ke ini ya horizontal gitu ya, ke samping gitu ya. Nah, tapi ke sorry horizontal ini ya, ya vertikal ya, ininya berdasarkan kolom gitu kan ya. Kolom ABC menebak kolom D kan gitu. Kalau misalnya di sequential mining itu menebak row ya, menebak row, jadinya kalau row 1 sampai 10 begini, row ke-11 bagaimana gitu ya. Atau row 11 sampai 15 bagaimana dan sebagainya gitu. Jadinya itu juga yang sequential mining juga arahnya ke uh, peramalan gempa dan sebagainya, meramalan apa yang akan terjadi dan sebagainya gitu ya. Oke. Algoritma yang akan dibahas di sini adalah decision tree ya. Terus decision tree ini mengelompokkan kejadian ya. Ini misalnya
pohon pertama membahas tentang suhu gitu. Jika suhu begini, selanjutnya kelembabannya kira-kira bagaimana. Terus genetic programming sama juga dengan berbasis pohon, tapi dia menggunakan evolutionary computation ya, berbasis ini. Nanti di mata kuliah HI mungkin kalian sempat belajar apa namanya genetic algorithm ya. Ini versi programmingnya gitu ya, versi apa namanya ini apa namanya pohonnya gitu ya. Jadinya anggap decision tree digabung dengan apa namanya dengan genetic algorithm ya, GA algoritma genetik ya itulah gitu. Terus facilitation role mining ini bidang saya gitu. Nanti gimana mengelompokkan misalnya suhu panas dan udara, kelembaban udara kering maka cerah dan sebagainya gitu ya bisa. Terus a priori di sini mencari hubungan antara ini gitu ya, secara tracing gitu kalau lebih ya. Nah, di sini bahasa pemrograman yang wajib adalah Python ya. Software yang kalian harus install itu ya. Kayaknya Anaconda 3 ya wajib. Itu hampir semua mata kuliah saya kayak wajib. Kan ini. Kayak terus IoT juga. Ya, ini Anaconda 3 wajib. Terus kita menggunakan Pandas atau Scikit-learn. Ya. Terus Jupyter Notebook ya sana ini juga wajib ya. Nanti kita bahas PySpark nanti di Big Data juga dipakai di sini. Tidak wajib ya, jadi PySpark boleh kalian pakai, boleh enggak gitu. Karena ya susah-susah gampang, jadinya apa susah diinstalnya kadang-kadang jadinya tidak saya wajibkan. Kalau Anaconda 3 kalian gagal menginstal, mungkin komputer kalian terlalu banyak virus gitu. Jadi tugas dan ujian di sini ya tidak ada ujian ya. Ada ujian ya. Jadinya hanya tugas gitu ya. Jadi review jurnal 30% nanti ya. Jurnal yang berhubungan dengan utama ini ya. Jadi tugas ya laporan analisis ya, buat laporan terhadap hasil programmingnya. Ya. Jadinya itu saja tentang penilaian mata kuliah. Oke, ini sekian. Terima kasih ya. Oh ya lupa ini apa namanya jadinya nanti ini ya apa namanya untuk apa namanya komunikasi itu nanti akan dibuat grup WA ya, grup WA nanti saya sharing lewat Facebook group di sana, nanti kalian ikuti nanti semua informasi biar cepat di sana gitu ya, biar nggak terlalu memenuhi grup Facebook juga gitu ya kurang lebih. Oke, ya. Nanti saya selain versi video saya juga upload versi audionya gitu ya, audionya kalau kurang ngerekamnya pakai Zoom ini langsung dibuatnya versi audionya. Ya jadinya itu bisa ini ya, bisa kalian apa namanya yang kuotanya terbatas bisa menggunakan ini ya SoundCloud yang saya nanti sharing. Oke. Ya, jadi sekian aja tadi. Oh ya, ini ya juga perkuliahan tetap ya apa namanya lewat diskusi Zoom itu tetap saya adakan sesuai jadwal di ini ya yang dibuat kemarin gitu ya. Jadinya tolong nanti saya sharing juga link Zoom-nya, tolong diikuti gitu ya, karena wajib direkam nanti. Apa namanya ada sesi diskusinya. Ya. Oke, sekian. Terima kasih.